Halo Gemini, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan energi general, energi umum untuk kalian Gemini Sun Moon Rising, ataupun buat kalian yang aku identifikasikan sebagai Gemini. Kali ini videonya aku akan bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pembacaan secara apa ya, hidup dalam garis besar gitu loh, pesan-pesannya untuk bulan Juli 2021 berhubungan dengan banyak hal, banyak bidang dalam kehidupan. Nanti berikutnya itu adalah untuk energi cinta asmara untuk yang single dan yang couple-nya. Timestamp akan ada di bawah, tetapi sebelum kalian masuk ataupun menekan timestamp itu untuk masuk ke dalam readingan kamu, aku harap bisa melihat intro ini agar selalu ingat bahwa pembacaan tarot ini adalah pembacaan yang sangat umum, yang sangat general, jadi bisa resonate sama kamu, bisa enggak, bisa nyambung, bisa enggak. Dan kalau misalnya pun tidak resonate, berarti ini bukan readingan untuk kamu. Kamu bisa cek placement kamu yang lain, ataupun kamu bisa move on ke tarot reader lainnya yang sesuai dengan energi kamu. Pokoknya jangan dipaksakan. Ya, kalau misalnya tidak sesuai jangan dipaksakan. Ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Dan juga kalau menyangkut orang lain, ini bisa terbolak-balik. Di sini aku udah buka untuk pesan-pesan generalnya, dan untuk menghemat waktu gitu ya. Jadi aku nggak shuffle lagi. Oke, kita masuk aja. The bottom of the deck-nya aku punya di sini Eight of Swords dalam keadaan terbalik. Di sini kalau yang aku lihat, kamu punya satu keinginan, ataupun di bulan Juli ini kamu akan mempunyai satu. Di sini kita punya karma card. Dalam traditional tarotnya ini adalah judgment. Jadi kayak kamu mengambil satu keputusan, mengambil satu tindakan, ataupun mengambil satu sikap akan situasi yang mungkin selama ini membuat kamu merasa ketrap. Kamu nggak bisa mungkin jadi diri kamu sendiri, kamu melakukan sesuatu yang mungkin bertentangan dengan diri kamu ada di dalam satu mungkin komitmen, karena di sini aku juga punya lover card ya, lover card dalam keadaan tegak. Jadi kalau yang aku lihat di sini ini, this is your energy ya, kamu memilih diri kamu, dan kamu pengen keluar dari segala situasi dan segala kondisi yang tidak sesuai, tidak berfungsi lagi untuk kamu, ataupun membawa kamu ke dalam satu masalah, ataupun membuat kamu tidak nyaman, ataupun membuat kamu punya kesulitan-kesulitan. Karena kalau yang aku lihat di sini, dengan adanya Temperance card, kamu mungkin udah berusaha gitu ya. Dan kita punya Two of Pentacles di sini. Kamu sudah berusaha untuk bisa membuat situasi dan kondisi ini berfungsi dan berjalan. Tapi kamu mulai ngelihat kayak, kok kayaknya situasi kondisi ini nggak bisa gue pertahanin lagi, nggak bisa diperbaikin, nggak bisa, apa ya, semakin kamu berusaha, kamu menginvestasikan banyak hal, tenaga, pikiran, mungkin juga materi, dan lain sebagainya. Kalau yang aku lihat di sini, kamu mulai ngelihat, kok kayaknya hasilnya, resultnya dari hal yang gue korbankan, gue usahakan, gue kerjakan ini dengan apa yang gue usahain untuk bisa berfungsi ini, kok nggak bisa-bisa, ataupun tidak sesuai dengan ekspektasi kamu, dan mulai membuat kamu kehilangan kesabaran, mulai kehilangan balance kamu juga gitu ya. Jadi kalau yang aku lihat, kamu pengen keluar dari situasi yang mungkin selama ini membuat kamu ngerasa ketrap, membuat kamu ngerasa kerestrik, membuat kamu ngerasa terkekang, membuat kamu ngerasa nggak jadi diri kamu sendiri. Ini bisa terjadi
di dalam kehidupan, mungkin dalam hubungan percintaan, ataupun di dalam pekerjaan kamu, dalam bisnis kamu, ataupun hubungan dengan orang lain, maksudnya seperti mungkin keluarga ataupun dengan teman gitu ya. Dan di sini kalau yang aku lihat kamu mendapatkan satu pencerahan juga. Dan kamu merasa, gue kalau terus menerus begini, yang ada situasi gue nggak akan berubah. Dan in a way kamu mau mengadakan perubahan ini, kamu harus bisa menyingkirkan hal-hal yang membuat kamu tuh nggak bisa berpikir dengan jernih gitu ya. Mungkin kekhawatiran kamu, ketakutan kamu, dan lain sebagainya terhadap diri kamu, terhadap situasi kamu, terhadap orang lain. Dan di sini kalau yang aku lihat, mungkin sebelumnya kamu terbeban dengan hal-hal tersebut sehingga kamu banyak juggling gitu loh, menimbang-nimbang keputusan kamu. Gua harus ngapain ya? Gua harus terus di sini, gua harus terus berkorban di sini, gua terus ngasih diri gue di sini, atau gua harus mengakhiri. Dan kalau yang aku lihat di sini, kamu yang perlu mengakhiri keadaan dan situasi ini dengan mengambil sikap. Dan ini adalah satu panggilan gitu ya, panggilan untuk kamu segera mengambil tindakan, panggilan untuk kamu segera, ayo dong, do something gitu loh, kerjakan ataupun mulai melakukan atau mengambil sikap dan tindakan itu gitu ya, untuk merubah dengan mengakhiri situasi yang bikin kamu mungkin jadi pusing, mungkin jadi stres, mungkin tertekan. Dan perubahan ini itu diharapkan keluar dari kamunya gitu. Dan mungkin selama ini kamu ya dwelling gitu loh, maksudnya berada di dalam situasi itu, tapi kamu nggak berani untuk ambil sikap, kamu nggak berani mungkin untuk ngomong, kamu nggak berani untuk jujur gitu ya, ataupun untuk mengatakan apa yang sebenarnya kamu rasakan. Tetapi kalau yang aku lihat, ini bisa dapat satu pencerahan ataupun sesuatu terekspos. Dan kalau yang aku lihat di sini, kamu udah nggak mau lagi yang namanya maju mundur gitu loh dalam situasi ini. Karena sebelumnya bisa jadi kamu tuh maju mundur dalam keputusan-keputusan kamu. Kamu pengen pertahanin, kamu pengen tinggalin, kamu pengen tetap lakuin, tapi ini kok kayaknya bikin gue nggak enak, bikin gue nggak nyaman gitu loh. Dan kamu udah capek, gue udah capek dengan segala sesuatu yang ngebebanin pikiran gue, yang ngebebanin diri gue, dan membuat gue nggak bisa lepas. Dan ini kalau yang aku lihat, kamu ingin melepaskan diri, kamu pengen bebas. Nih, Eight of Swords, terus ada The Sun card. Kamu ingin melepaskan diri, kamu pengen terbebas dari situasi yang ada pada saat ini. Dan di sini kalau yang aku lihat, kamu akan mengakhiri sesuatu. Sesuatu itu apa? Banyak ya, karena ini pesan general. Tapi yang aku lihat, kamu memilih kebahagiaan kamu memilih apa yang terpenting buat kamu, apa yang terutama buat kamu, apa yang terbaik untuk kamu. Kalau yang aku lihat di sini, buat beberapa dari kamu, ini bisa jadi keputusan yang apa ya, berkaitan dengan satu komitmen, satu kontrak juga. Ataupun buat beberapa dari kamu ini adalah satu hubungan ya komitmen tadi. Dan mungkin hal ini tuh udah cukup lama kamu pikirin. Kamu udah cukup banyak juga struggling di situ. Dan ini tuh kamu kayak dalam proses untuk menyudahi sesuatu, mengakhiri sesuatu. Dan kalau aku lihat buat beberapa dari kamu, mungkin selama ini kamu sudah menginvestasikan banyak hal gitu ya. Buat beberapa dari kamu, mungkin kamu work behind the scene, ataupun kamu melakukan sesuatu untuk preparing something gitu ya. Dan aku melihat di sini kamu mulai
mulai melihat ada satu titik cerah gitu loh, satu titik cerah. Jadi apapun yang kamu selama ini lakukan, apapun yang selama ini kamu taruh kerja keras kamu di situ, kalau yang aku lihat, ya hasil kerja keras kamu itu mulai terlihat. Tetapi ini tuh kayak pesannya tuh kayak yang, ya apa yang kamu tanam itu akan kamu tuai gitu ya. Dan aku lihat di sini hati-hati dalam memanage waktu, tenaga, energi, masalah-masalah seperti itu. Buat beberapa dari kamu, ya jangan sampai terlalu caught up sama hal yang ini tuh kayak kamu harus juga perhatiin diri kamu gitu loh. Karena kalau yang aku lihat di sini, mungkin kamu sibuk gitu ya, ataupun mungkin ada hal yang kamu fokusin, jadinya kamu ngelakuin itu dan apa ya, ini membuat kamu jadi punya ataupun jadi membengkalaikan apa yang sebenarnya menjadikan kebutuhan kamu. Termasuk istirahat, termasuk mungkin memberikan perhatian sama diri kamu, termasuk mungkin itu kan banyak gitu ya. Memperhatikan diri sendiri itu banyak dari segala sisi, dari segala hal gitu. Nah, itu jangan sampai timpang. Kamu harus bisa ngebalance itu. Begitu. Oke, ini adalah readingan untuk kalian, Gemini, untuk pesan-pesan secara, tapi ada satu perubahan. Ada satu perubahan. Ini tuh kayak mengambil satu keputusan atau mengambil satu langkah di waktu yang tepat. Dan mungkin selama ini kamu ngarep-ngarepin, kapan ya situasi ini berubah? Kapan ya hal ini bisa bisa berubah gitu loh. Dan aku lihat kalau dari ceritanya, ini ya waktunya gitu loh. Ini ya waktunya. Tetapi untuk membuka lembaran baru itu ya pastinya kamu harus menyelesaikan dulu apa yang harus diselesaikan. Mungkin ada unfinished business ya. Dan kalau yang aku lihat di sini, perubahan itu juga bisa jadi dengan cara-cara kamu menghandle hal-hal di dalam hidup kamu, menghandle orang yang ada di sekeliling kamu, termasuk juga dengan cara berpikir kamu. Mungkin ada kebiasaan-kebiasaan kamu, termasuk juga orang-orang yang mungkin memberikan dampak-dampak yang negatif kepada kamu, ataupun hal yang kamu biarkan terjadi. Nah, itu yang perlu kamu juga lihat nih, perlu dilihat. Karena kalau yang aku lihat juga dari sini, Two of Swords ya, kamu mungkin tidak memperhatikan ataupun kurang melihat apa yang seharusnya kamu lihat. Mungkin kamu karena takut akan ada masalah lain gitu ya, dampaknya dan lain sebagainya, kamu kadang-kadang mungkin nggak mengizinkan diri kamu ataupun kamu ngeblok perhatian kamu ataupun pandangan kamu dari hal-hal yang seharusnya kamu lihat gitu, karena itu banyak akan membantu kamu melihat apa sih yang harus kamu cut dari hidup kamu gitu loh, untuk membuat perubahan yang kamu inginkan. Oke, ini adalah Gemini pesan general. Kita masuk ke energi cinta asmara untuk yang single. Untuk Gemini yang single, Juli 2021, Gemini single. Apa cerita dan pesannya? The Magician. The Magician. Oke, kita buka dulu ya kartunya. Ace of Wands. The Chariot. Three of Pentacles. Kalau yang aku lihat di sini, mungkin ada sesuatu ataupun seseorang yang membuat kamu
merasa excited gitu loh, membuat kamu ngerasa on fire at the beginning, pada awalnya. Tapi mungkin akhirnya kamu tuh bingung, orang ini tuh maunya apa. Buat beberapa dari kamu mungkin ada orang yang ngedeketin kamu, tapi waktu pada awalnya memang menyenangkan. Pada awalnya ya dia kayak mungkin membuat kamu ngerasa seneng, ngerasa happy gitu ya. Eh, tapi kalau yang aku lihat Three of Pentacles di sini, buat beberapa dari kamu ini mungkin spesifik sekali. Kamu mungkin ngelihat ataupun mungkin orang ini itu punya sudah punya pasangan. Dan kamu kalau yang aku lihat di sini, kamu nggak mau gitu loh. Kamu nggak mau walaupun dengan segala alasan yang mereka bikin, ini untuk spesifik sekali ya. Dengan alasan yang mereka bikin, misalnya, aduh, hubungan gue lagi ada masalah, tapi gue belum bisa untuk ngelepasin dia atau mutusin dia dan lain sebagainya. Gue jadi nggak tahu gue harus gimana. Tapi mereka kelihatan punya apa ya, perhatian sama kamu ataupun pengen ngedeketin kamu. Kalau yang aku lihat di sini, kamu nggak mau gitu loh. Kamu nggak mau kalau dia nggak jelas. Lu mau kemana sih? Mau terus, mau sama gue, atau lu mau sama pasangan lu gitu. Tapi kalau yang aku lihat di sini, ada sesuatu yang membuat kamu kembali bersemangat gitu ya. Nih, kembali punya energi itu, punya hal-hal yang bikin kamu tuh bangkit lagi dan membuat kamu jadi bisa move on dengan apapun yang terjadi di sebelumnya. Walaupun kamu pada saat ini sepenuhnya belum apa ya, belum benar-benar balik gitu loh. Balik dengan punya kepercayaan diri, ataupun kamu yakin dengan apa yang sekarang ini terjadi. Di the bottom of the deck-nya Two of Cup. Iya, buat beberapa dari kamu Gemini, ini ada orang yang berusaha menawarkan perasaannya, menawarkan cintanya, menawarkan apa-apalah pokoknya. Cuman kalau yang aku lihat, mungkin mereka ya mereka ini nih ada kayak sesuatu yang membuat kamu nggak yakin tentang orang ini, nggak yakin mungkin dengan gua sendiri gitu ya. Apakah gue mau sama orang ini? Tetapi kalau yang aku lihat tuh lebih kepada, kok kayaknya gue agak-agak nggak yakin sama orang ini gitu. Gitu. Seven of Pentacles, buat beberapa dari kamu mungkin lagi sibuk dalam karir kamu, dalam pekerjaan kamu, dalam bisnis kamu, dalam keuangan kamu ya. Nih, kamu lagi fokus akan sesuatu, dan mungkin buat beberapa dari kamu ini kamu lagi berkreasi, ngasih waktu dan lain sebagainya. Dan kamu tuh, gue mau ngurusin hubungan dulu apa dulu, tapi gue lagi ada yang gue pikirin, gue lagi pengen fokus dalam kerjaan gue lagi pengen ngebangun hidup gue gitu loh. Five of Cup. Buat beberapa dari kamu, kalau yang aku lihat di sini, kamu mungkin punya satu kayak trust issues gitu ya, dengan orang-orang yang mungkin mencoba ngedeketin kamu. Bisa jadi di sebelumnya kamu menghadapi orang-orang yang kurang lebih sama. Dan mungkin kamu ada hal-hal yang kamu masih ke situ gitu loh. Penyesalan-penyesalan kamu, hal-hal yang sebelumnya terjadi di dalam kehidupan percintaan kamu. Bagaimana orang nge-treat kamu. Itu tuh
itu masih jadi satu kendala di dalam kamunya sendiri. Makanya kamu mikir, gue kayaknya harus bisa mengendalikan diri gue, ya, mengendalikan diri gue. Gue harus maju dulu, gue nggak bisa yang namanya memecah konsentrasi gue, memecah fokus gue dengan hal-hal yang berhubungan dengan percintaan. Kalau yang aku lihat di sini seperti itu, karena kamu mungkin merasa dengan adanya masalah di dalam kehidupan percintaan kamu, mungkin sebelumnya kamu dirugikan, dimanfaatkan, ataupun hal yang bersangkutan dengan percintaan kamu di masa sebelumnya itu membawa dampak ke dalam kehidupan kamu secara general, secara luas, termasuk di dalam pekerjaan, keuangan, dan lain sebagainya. Bisa jadi kamu sebelumnya tuh di use sama orang gitu ya. Kamu banyak menginvestasikan waktu kamu banyak menginvestasikan perasaan, pikiran, termasuk juga mungkin uang kamu, materi gitu ya. Tetapi kamu mungkin dipergunakan gitu loh, atau kamu merasa dirugikan lah gitu. Yang aku lihat di sini, karena mungkin kamu sebelumnya sangat gampang percaya sama orang dan pengen selalu apa ya bikin mereka happy gitu ya, pengen ngurusin mereka mungkin, dan itu membuat kamu tuh jadi ngasih segala sesuatunya gitu loh dari diri kamu tuh untuk orang-orang ini, orang-orang yang sebelumnya dealing sama kamu. Tetapi kamu lihat mungkin, oh ternyata mereka tuh seperti itu sama gue. Sehingga saat orang yang di depan-depan ini berusaha untuk kenal sama kamu, dekat sama kamu udah punya tameng duluan gitu loh. Udah punya tameng duluan. Dan kamu ngelihat, aduh, gua gua tuh lemahnya. Ini aku lihat di sini dengan Three of Pentacles ya. Gue kalau udah ada hal mengenai percintaan, gue udah mulai dekat sama orang dan sebagainya, gue jadi susah fokus. Susah fokus sama kerjaan gue, susah fokus dengan hal-hal yang seharusnya gue urusin gitu. Queen of Pentacles, iya, kamu lagi memang fokusnya tuh ke masalah pekerjaan kamu, keuangan kamu. Masih belum mau, kalau yang aku lihat masih belum ready, ataupun kamu mungkin masih belum ketemu orang yang cocok aja, orang yang tepat. Dan kamu kalau yang aku lihat lebih hati-hati di sini. Lebih hati-hati banget gitu loh. Dalam melihat orang, kamu pengen lihat sejauh apa sih mereka? Sejauh apa sih mereka eh, mau berinvestasi di dalam, ya namanya PDKT ya. Lu mau sejauh apa sih berkorban? Lu mau sejauh apa sih? Mau apa? Se Seliget apa gitu loh. Lu pengen sama gue. Lu pengenin gue. Atau lu cuman pengen apa yang gue punya aja. Nih, kayak si kucing ini. Lu cuman pengen jadi kucing ini, atau lu pengen jadi orang yang benar-benar bisa menunjukkan maksud baik lo dan hal-hal yang bikin gue yakin gitu loh. Dan mungkin so far kalau yang aku lihat, kamu ngelihat orang-orang yang untuk ke arah sana itu belum menunjukkan bahwa oh mereka benar-benar mau nih, oh benar-benar sesuai dengan apa yang gue pengen, mereka benar-benar mau memberikan apa yang memang gue cari di dalam satu hubungan gitu loh. Begitu ya, Magician. Kayak kali ini kalau ada orang yang mendekat sama gue nggak mau jadi orang yang ngasih segala-segala sesuatunya duluan. Kamu lebih pengen ngelihat orang itu bagaimana sama kamu. Dan sebelumnya mungkin ini yang terbalik. Kamu yang proaktif, kamu yang usaha, kamu yang ya all out lah. Tapi kali ini kamu kayak nggak, gue mungkin mungkin kamu nggak, gue diem, kamu mungkin nggak mau ngeliatin ketertarikan kamu mungkin menunjukkan ketidakinteresan kamu gitu ya, ataupun kamu ya kayak nggak mau do something gitu, karena ya banyak hal yang kamu sesali di sebelumnya,
dikarenakan bagaimana kamu di dalam satu hubungan ataupun berhubungan ataupun dealing dengan orang gitu. Dan buat beberapa dari kamu mungkin ya, mungkin kamu lagi ada komunikasi gitu ya, dengan orang yang berbeda lokasi sama kamu. Oke. Cuman kamunya masih bingung. Yang ini lebih ke yang pertama kalau aku lihat. Kamunya masih bingung dengan ini tuh mau kemana ya? Gua sama dia mau kemana? Dia maunya apa? Gitu loh. Oke, ini adalah untuk Gemini yang single. Kita lanjut ke yang couple. Untuk cinta asmara, Gemini yang berpasangan ya. The Chariot in reverse. Oke. Hubungannya mungkin buat beberapa dari kamu ngerasa hubungan kamu tuh kayak ngambang gitu loh dengan seseorang ini. Hubungannya ngambang, kayak nggak kemana-mana, stuck gitu. Ataupun lagi dalam stalemate mode ya. Atau buat beberapa dari kamu, mungkin kamu ngerasa kayak kok kayaknya nggak ada masa depan ya hubungan ini. Karena ya itu, arah dan tujuannya itu mungkin kamu lihat kok nggak jelas. Gitu. Five of Pentacles. Iya, lagi ada situasi dan kondisi yang kurang enakin kalau aku lihat dalam kesulitan ini hubungannya. Dan aku ngelihat mungkin buat beberapa dari kamu ngerasa diabaikan, di abandon gitu loh. Di apa ya? Tidak di mungkin nggak digubris, ataupun buat beberapa dari kamu bahkan saking ekstrimnya gitu ya. Kamu ngerasa kok kayaknya dia tuh nggak ngelihat gue sebagai pasangan dia. Ataupun gue tuh kayak invisible gitu loh. Ataupun kamu ngerasa saat dia ada maunya, dia datang ke gue. Saat dia udah puas ataupun dia sudah tercukupi ataupun dia lagi nggak butuh sama gue, dia tinggalin aja gue begitu aja gitu. The Hierophant. Tapi buat beberapa dari kamu mungkin ya udah masuk ke dalam satu pernikahan buat beberapa dari kamu. Dan kamu ya kayak ngerasa gue gak bisa kemana-mana karena gue sudah menikah sama dia. Gue udah punya anak mungkin buat beberapa dari kamu. Ya. Tapi buat beberapa dari kamu, mungkin kamu ngelihat kok gue nggak ada ini kayaknya hubungan kita tuh kayak nggak ada juntrungannya, dan mungkin salah seorang tuh pengen membawa hubungan ini, pengennya bisa diterusin ke stage yang lebih tinggi lagi, yang serius lagi. Mungkin pengen nikah, mungkin pengen tunangan, ataupun pengen pengen memperbaiki hubungan ini, komitmen ini supaya lebih stabil, supaya lebih kokoh, supaya lebih ada masa depannya. Dan gue pengen hal yang jelas. Hal yang jelas yang mungkin biasa terjadi pada umumnya. Di mana misalnya ada orang sudah berhubungan sekian lama ataupun sudah serius dan lain sebagainya. Ya gue pengen ke situ dong. Two of Cups. Dan the Star card in reverse. Diikuti oleh Seven of Swords. Kalau yang aku lihat ini tuh kayak grafiknya tuh begini, gitu ya. Dan mungkin ini sudah bolak-balik terjadi. Karena aku lihat di sini ada orang yang kerap kali melakukan kesalahan yang sama. Pergi datang, pergi datang, pergi datang buat beberapa dari kamu, ya, on off di dalam hubungan ini. Dan misalnya setiap kali mereka pergi,
either ini mereka membutuhkan sesuatu sama kamu atau mereka memang lagi pengen sama kamu, mereka balik gitu ya. Dan kamu maunya apa, kamu maunya komitmen, mereka akan ya nanti pokoknya gua kasih, gua iniin, gua wujudin apa yang lu pengen, mereka jadi baik lagi. Karena di tengah-tengahnya nih begini, ini bisa jadi dari pihak kamu yang berusaha untuk eh, apa ya, memperbaiki, ataupun dari waktu kamu, udahlah, kamunya udah mulai ngelihat perubahan, kamunya mulai mungkin apa ya, menunjukkan sikap ataupun mengatakan sesuatu yang membuat mereka, wah gue bakal kehilangan dia nih. Terus mereka apa namanya, ya mereka baik-baikin lagi gitu ya. Tapi dengan adanya si Star Card dalam keadaan terbalik dan Seven of Swords, kalau yang aku lihat ini tuh hanya temporary. Karena ya mereka ngelakuin lagi, ngelakuin lagi, ngelakuin lagi. Kembali lagi seperti sebelumnya. Eight of Pentacles, Page of Pentacles. Kamu kalau yang aku lihat udah mulai capek. Udah mulai capek, udah mulai capek, udah mulai capek. Udah males berusaha ataupun berkorban ataupun memberikan apa yang mereka pengen. Gue udah ngerjain segala sesuatunya di sini. Sampai kamu ngerasa capek. Kayaknya mungkin hubungan ini nggak bisa dibawa kemana-mana kali ya. Nggak bisa dibuat berfungsi seperti apa yang gue pengen. Cuma kalau yang di sini, kalau aku lihat kayak kamu ngerasa udah cukup gue. Gue udah cukup ngerjain hal untuk membuat usaha ini tuh bisa berhasil ataupun uh, bisa memperbaiki. The Hangman. Ten of Pentacles. Seven of Cups. Feminine side bukan berarti harus cewek. Ini adalah energi. Jadi kan ada feminine, masculine. Kalau yang aku lihat dari feminine energinya, dia ngerasa digantung, ngerasa jadi korban, um, ngerasa kayak kayak apa ya? Iya, yang tadi aku pertama awal-awal ngomong sama kamu. Ngerasa situasi di dalam hubungan ini itu membuat dia tuh kayak ngambang, kayak terombang-ambing, nggak ada tepiannya, nggak jelas. Gue mau kemana? Jadi ngapung, ngawang-ngawang-ngawang aja gitu loh. Dan mungkin buat beberapa dari kamu satu adalah kamu sudah berkeluarga sama mereka dan ada anak dan lain sebagainya. Satu lagi kamu mungkin udah punya ini, udah punya impian dan cita-cita ini. Bisa jadi kamu ngeliat orang ini punya segala sesuatu yang kamu inginkan dari seseorang. Dari segala sisi. Mungkin. Tapi kamu bingung. Di sini banyak kebingungan. Kamu ngelihat satu ketidakjelasan yang bikin kamu bingung, yang pastinya disebabkan oleh perilakunya orang ini, gitu. King of Cup, Knight of Cup, Magician. Dalam keadaan terbalik ya. Knight of Cup dalam keadaan terbalik, King of Cup dalam keadaan.
Kalau yang aku lihat di sini, mungkin buat beberapa dari kamu, orang ini bisa jadi kelakuannya, cara dia berperilaku itu mungkin tidak sesuai dengan kalau kamu lihat kayak umurnya gitu ya. Mungkin eh, umurnya sudah cukup dewasa, tetapi kelakuannya masih kayak bocah gitu. Dan orang ini bisa jadi orang yang nggak jelas juga gitu loh. Nggak jelas dalam dia menunjukkan perasaannya. Dan kalau yang aku lihat orang ini pintar memanipulasi sehingga kamu mungkin walaupun sering merasa diperlakukan dengan kurang baik ataupun hal-hal yang dia lakukan itu banyak menyakiti kamu. Cuman dianya bisa membuat kamu ya nerima lagi, ngikutin lagi dia maunya apa gitu loh. Karena kadang-kadang kamu ngelihat dia kayak tenang, penuh cinta, hangat dan lain sebagainya, tapi abis itu kamu ngelihat kayak dia kayak jadi kamu tuh bingung sama perasaan dia ke kamu tuh sebenarnya lu tuh ngerasain apa sih ke gue? Sebenarnya lu pengen apa sih dari gue? Sebenarnya lu nah dia tuh pinter nge-switch. Kalau yang aku lihat tuh pinter nge-switch. Jadi di saat dia ngelihat kamunya mulai renggang, kamunya mulai dingin, kamunya mulai uh, mulai nggak memberikan apa yang dia pengen gitu ya, dia mulai ngerubah karena dia tahu kelemahan kamu apa, yang kamu pengen dari dia apa, yang kamu butuhkan itu apa, yang bisa bikin kamu meleleh-meleleh itu apa. Nah dia tuh pinter begituin gitu loh. Jadinya apa? Ya kamu akan selalu ngebukain pintu kayak gitu. Yang aku lihat dari ceritanya. Kamu akan ngebukain pintu aja. Karena dia pinter mempergunakan perasaan kamu, mempergunakan situasi, mempergunakan kelemahan kamu untuk mendapatkan apa yang dia pengen. Dia pengen atau yang dia ingin kamu lakukan ke dia. Termasuk ingin supaya kamu tetap nggak kemana-mana. Buat beberapa dari kamu, spesifik sekali, ya. Ini bisa jadi ya kamu berhubungan dengan orang yang sudah menikah atau sudah punya pasangan. Cuman dianya sendiri belum berani untuk ataupun belum siap, belum mau untuk menyudahi itu. Dan kamu mungkin ngerasa kayak gila, gue kayak sidekick gitu loh. Dan ngeliat bahwa apa ya, iya kalau dia nggak bisa ngambil keputusan, yang ada guanya juga nggak akan ya kayak hopeless gitu loh di dalam hubungan yang masa depannya apa tuh kamu ngawang. Meskipun buat beberapa dari kamu sudah masuk ke dalam dalam apa ya pernikahan dengan kamu ngelihat perbuatan dia, tingkah lakunya dia. Sebenarnya nih orang mau ngapain sih? Bolak-balik nyakitin gue, bolak-balik ya merugikan, membuat masalah. Tapi balik lagi. Dan kamu ngerasa kayak yang gantung-gantung aja. Bingung maunya orang ini apa. Karena dia begini. Kadang dia bisa tenang, kadang dia bisa baik, kadang dia sangat peduli dan lain sebagainya. Kadang dia ditumpahin semua aja sama dia gitu loh. Begitu. Tricky orangnya, tricky. Ya, kalau dia nggak tricky, dia nggak bisa bolak-balik masuk dan mempergunakan orang lain dan membuat orang lain bisa selalu membukakan pintu buat dia. Begitu. Ya, kamu pada saat ini mungkin mikir, aduh, gue nggak bisa lagi deh terusin ngasih-ngasih apa-apa nih sama dia. Gue nggak ini. Dan mungkin buat beberapa dari kamu, aduh ini orang kenapa sih nggak belajar-belajar dari
kesalahan-kesalahan masa lalu. Kenapa sih dia nggak kapok-kapok gitu loh? Kenapa sih dia nggak bisa jadi lebih dewasa, lebih bisa mikir? Apa kayak kayak gini loh. Mungkin buat beberapa dari kamu, ya, kamu mungkin menjalani satu masa sulit dan begitu situasinya sudah membaik. Padahal kamu yang ngedampingin dia, kamu yang support dia, kamu yang ada di samping dia. Tapi begitu keadaannya membaik, kayak dia tuh kayak ngebuang segala perjuangan-perjuangan itu. Buat beberapa dari kamu, mungkin ini adalah hubungan yang udah cukup lama. Dan kamu ngelihat ini semuanya kayak nggak dihargain gitu loh sama orang ini. Gitu. Ya kembali lagi, ini kalau yang aku lihat, ya kamunya. Selama kamu bukain pintu terus ya, dia akan masuk terus. Dia akan yang tadi aku bilang, pergi keluar, pergi keluar, pergi keluar, pergi datang, pergi datang, pergi datang. Terus-terusan ngelakuin apa yang sebenarnya merugikan kamu, apa yang sebenarnya nyakitin kamu. Dan di sini kayak yang belum selesai luka lama itu, dia sudah melakukan lagi. Begitu. Dan kamu jadi kayak kehilangan harapan gitu loh, kehilangan harapan terhadap hubungan ini, terhadap orang ini. Oke, aku bacain energi yang kencang ya. Ada Capricorn, ada Taurus, ada Cancer di sini, ada Aquarius, ada Scorpio, ada ya Cancer, ada Pisces, Aries, Gemini, Virgo. Itu yang kencang yang aku lihat di sini. Ya. Oke, terima kasih sudah nonton videonya. Semoga bermanfaat. Kalau tidak, jadikan saja hiburan. Ya, sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.